Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, saya punya adik-adik, saya punya adinda-adinda ini, keutus-utus yang datang di sini. Ini gabungan mungkin dari mahasiswa di Kabupaten Banggai yang memperjuangkan bisa nama ini bisa bilang di keadilan dalam berdemokrasi. Jadi saya sangat paham dengan masalah yang terjadi di Lombok Barat, Salu, karena itu juga bagian dari sampai kampung sama Kuala Demo. Nah, kebetulan juga yang didisposisi untuk menyelesaikan persoalannya adalah Komisi 1. Dan saya alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh teman-teman anggota DPR untuk memimpin Komisi 1. Jadi saya ketua Komisi 1. Nah, selamat datang Pak Iqbal, Inengah Sumadia, Sumedia. Nah, ini juga masih sampai keluarga juga istrinya. Nah, ini. Jadi surat datang ke kami atas keluhan. Tapi izinkan saya menjelaskan di tempat ini, boleh? Ya. Nah, supaya kita tahu titik persoalannya. Jadi persoalan di Lombok Barat ini kami terima suratnya itu tanggal 6 Oktober 2021. Kemudian tanggal 7 kami menindaklanjuti atas instruksi Pak Ketua DPR ke Komisi 1. Maka saya melakukan rapat dengar pendapat. Diundang semua yang berkepentingan, ada PMD, ada kerabat hukum, ada yang berkeberatan atas nama Raplin Dunggio ini. Maka kami agendakan rapat. Nah, dalam rapat itu melahirkan rekomendasi berdasarkan penjelasan dari semua yang berkepentingan. Maka rekomendasi itu keluar tanggal 8, poinnya cuma satu, melakukan peninjauan kembali atas keputusan panitia Pilkades di Lombok Barat. Itu keluar. Kemudian alhamdulillah rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Beberapa hari kemudian tim kabupaten turun untuk melakukan peninjauan kembali. Nah, hasil dari peninjauan kembali itu atas kesadaran dari Pak Raplin, dari Pak Inengah, Pak Iqbal, beliau karena yang dikeberatan itu adalah SK honor. Beliau ini melakukan persyaratan, memasukkan persyaratan, ada 16 persyaratan. 15 itu SK honor, 1 SK kelompok tani. Ini berdasarkan keterangan dari Ketua Panitia Pak Laoden dulu. Nah, kemudian tim verifikasi turun. Atas kesadaran dari Pak Iqbal ini Inengah Sumedia, beliau ada di sini. Atas kesadaran Pak Iqbal, beliau menarik 6 SK honor itu karena beliau sadar beliau tidak melakukan kegiatan sesuai yang diperintah dalam SK 2005 sampai 2010. Atas kesadaran Pak Iqbal menarik SK itu. Begitu Pak Iqbal ya? Nah, kalau penjelasan dari kepala sekolah yang menandatangani SK itu bahwa 3 tahun SK dibuat itu hanya untuk pemenuhan persyaratan database di saat itu. Tapi Pak Iqbal atas kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun menarik 6 SK karena beliau sadar bahwa beliau tidak melakukan perintah berdasarkan SK. Nah, berarti ada 10 SK tersisa. Karena pernyataan waktu kita rapat itu ada 16 SK dari Ketua Panitia Pak Laode. Itu nutulen rapat kita. Sebentar Pak, saya jelaskan kita punya proses di DPR. Nah, itu 16 SK. Kemudian berarti ada 10. Maka berita acara yang keluarkan oleh tim panitia dari kabupaten untuk membobot kembali yang 10 ini. Itu nutulan rapat kita. 9 database, 1 kelompok tani. Maka ini yang diproses lagi oleh Pak Raplin Dunggio. Karena berdasarkan berita acara sebelumnya itu hanya 16 SK. Tapi dia bilang kenapa kok jadi 17? Karena dari 6 yang ditarik masih ada 11. Maka ini beliau berkeberatan. Keberatan yang kedua dari beliau itu bahwa SK kelompok tani itu diskor. Setahu orang SK kelompok tani itu tidak punya masa kerja. Maka datang lagi di DPR. Nah, kami sebagai perwakilan rakyat tentunya kami harus menyahuti. Sesungguhnya berdasarkan mekanisme di DPR, ketika sudah keluar rekomendasi, maka selesailah urusan kita. Tapi karena rakyat yang datang atas petunjuk unsur pimpinan, kami melakukan rapat kembali tanggal 8 November. Itu kami undang lagi. Nah, tanggal 8 itu berdasarkan semua
Jangan lagi rekomendasi, karena rekomendasi sudah keluar di awal. Keputusan rapat hari itu kesimpulannya untuk melakukan pembobotan kembali berdasarkan fakta-fakta pada rapat pertama tanggal 7 Oktober bahwa 16 SK, 15 database, 1 kelompok tani. Di saat itu saya minta berita acara waktu penetapan Pilkades tanggal 21 atau 20 September. Tetapi dari kabupaten maupun panitia tidak mampu memperlihatkan berita acara itu. Maka kami tetap pada nutulen rapat sebelumnya. Kemudian dengan memperhatikan fakta-fakta bahwa di rapat saya sampaikan 3 periode saya di DPR baru PMD yang bilang kalau SK kelompok tani ada masa kerja. Itu ya. Nah, keputusan keluar seperti itu, membobot kembali. Dan yang kedua, karena ada saran dari Kabag Hukum, ini bisa ditempuh dengan jalur hukum, PT TUN. Maka keputusan kami, kalau yang berkeberatan melakukan jalur hukum, maka kami minta untuk menunda mekanisme dari Pilkades. Kita sambil menunggu keputusan yang inkrah dari PT TUN. 2 keputusan itu. Selesailah urusan DPR. Maka saya mendengar informasi Pak Bupati mengambil kebijakan atas persoalan ini. Maka saran dari pemerintah daerah dites dua-dua, si Pak Iqbal dengan Pak Ramli Dunggio. Pertemuan pertama Pak Ramli Dunggio menyetujui apa yang menjadi saran dari Pak Bupati. Ini dimediasi oleh PMD. Kemudian Pak Iqbal itu tidak akan melakukan apa yang menjadi petunjuk Pak Bupati. Maka waktu itu tidak ada keputusan, karena satu mau, satu tidak mau dites. Berselang berapa hari kemudian diundang lagi dua-dua ini. Iya, diundang 2 itu, kemudian tetap dengan keputusan yang sama. Raplin mau dites, Pak Iqbal tidak mau dites. Maka keputusan dari PND yang telah terima, karena 1 tidak mau, 1 mau, maka keputusan 2-2 didiskualifikasi. Itu, ini kami terima. Saya sebagai ketua komisi sebenarnya keberatan dengan keputusan itu. Tapi langkah kami sudah kami tempuh, semua eksekutor ada di eksekutif. Atas keberatan itu, pada rapat paripurna tentang rancangan peraturan daerah tentang RPJMD, saya atas nama fraksi Gerindra menyampaikan keluh kesah itu di paripurna. Saya sampaikan, ada di situ hadir dari unsur pemerintah, Pak Bupati dan seluruh OPD. Saya sampaikan atas nama fraksi Gerindra. 2 yang saya poin itu. Yang pertama, kenapa keputusannya seperti itu? 2-2 didiskualifikasi. Dan yang kedua, tentang itu pembobotan SK kelompok tani. Karena fakta SK kelompok tani itu tidak ada masa kerja. Jadi tolong kembalikan sesuai dengan jalurnya. Itulah pandangan fraksi Gerindra. Jadi sampai adik-adik dan Pak Iqbal, saya apresiasi kedatangan ini. Karena ini memang sangat saya harapkan untuk kita menuntut keadilan. Tetapi urusan DPR itu sudah selesai. Kami di DPR ini bukan eksekutor. Kalau kita orang ada kewenangan eksekutor, selama dari rapat pertama sesuai eksekusi ini. Cuma sekali lagi, saya mohon maaf, kita orang bukan eksekutor. Bagian kami hanya memediasi. Semua keputusan ada sama pemerintah daerah. Jadi itu barangkali yang saya bisa jelaskan. Jadi Pak Iqbal, kalau melakukan lagi langkah-langkah lain untuk mencari rasa keadilan itu, saya apresiasi. Karena memang ini saya sangat butuhkan yang seperti ini.